Saya ada di base camp Selamat via Permadi Guci jam 6.25. Kita ada di ketinggian 1221. Tadi dari Jatinangor jam 2:30 karena ada yang ketiduran. Perjalanan dari Jatinangor ke sini nggak sampai 4 jam. Tim mendaki kali ini ada Pak Dedi, Yoga, Dev, Pandi, dan saya sendiri. Tadi baru nyimpan mobil di sebelah sana. Sekarang mau registrasi sekalian makan dulu. Masih jam 6.50. Tadi habis registrasi, beli makan, terus kemudian kita siap-siap bawa barang ke mobil, packing, lalu kemudian kita ciao. Kita akan pakai ojek kayaknya, jalan kaki aja. Mulai trekking jam 7.28. Tadi sebelum trekking ada beberapa biaya. Yang pertama ada biaya simaksi registrasi 25.000. Kemudian sebelum tadi simaksi, karena ini adalah kawasan wisata, ada bayar masuk kawasan wisata 13.000. Akhirnya jadi juga kami mendaki gunung ini. Seingat saya, kami merencanakan mendaki Gunung Slamet ini dari tahun lalu. Namun beberapa kali gagal karena memang gunung ini sempat buka tutup beberapa kali. Bagi kalian yang ingin mendaki Gunung Slamet via Permadi Guci, tidak usah registrasi online, langsung bayar di tempat dengan biaya registrasi sebesar Rp25.000. Dan jangan lupa membawa surat sehat dari tempat asal kalian supaya tidak ribet lagi. Untuk parkir kendaraan cukup dengan Rp10.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Sebelum kami trekking tadi, kami beli dulu nasi porsi 2 bungkus untuk perbekalan hari ini supaya hari ini tidak masak nasi. Porsi 2 bungkus dengan 3 jenis lauk itu hanya Rp18.000 di warung sekitar base camp tadi. Di base camp ada ojek yang tersedia, Rp25.000 sampai pintu rimba, atau kalau mau sampai ke pos 1 tambah lagi Rp25.000 jadi Rp50.000. Ini jalur motor. Sedangkan ini yang kita lalui, ini jalur jalan kaki. Seperti tadi sudah dikatakan, kami tidak memilih naik ojek untuk ke pos 1 karena kami mendaki jam 7:30. Masih pagi, masih banyak waktu, jadi santai saja. Berlama-lama di camp area pun kadang membosankan juga. Ya, posisi jam 7.58. Baru sekitar 30 menit kita sudah sampai di semacam tempat istirahat sebelum pos 1. Di sini ada musola tuh, di sana yang itu tuh toilet. Teman-teman beberapa lagi ke toilet dan kita mau menuju puncak ke arah sana. Oke, ini ada di ketinggian 1400-an mdpl. Dari semua anggota tim kami, ini adalah gunung pertama kami di luar Jawa Barat. Bahkan ada dari tim kami yang perjalanan ini adalah perjalanan pertama dia ke luar Jawa Barat.
Basecamp Permadi Guci ini ada di kawasan wisata dan seperti biasa koordinat basecampnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan karena basecamp ini ada di kawasan wisata, jadi ada biaya masuk kawasan wisata sebesar Rp13.000. Di jalur Permadi Guci ini jangan khawatir kekurangan air. Dari perjalanan sampai nanti pos 1 kita akan menemui air yang melimpah. Jalur menuju pos 1 pun saya kira tidak terlalu terjal dan cukup jelas. Tapi walau cukup jelas, ada saja pendaki yang salah jalan karena mungkin petunjuknya tidak terlihat. Seperti ada salah satu pendaki dari Jakarta yang ketemu di trek dan dia cerita sampai kesasar 2 kali dari base camp ke pos 1 ini. Kita sampai di pos 1 Blakbak jam 9:02 di ketinggian 1695 mdpl. Lumayan cukup jauh kalau untuk jalan kaki. Kayaknya nih makan dulu nih. Yuk. Kita berangkat lagi jam 9:31 dari pos 1 Blakbak menuju pos 2. Pos 2 Blakbak. Menuju pos 2, trek sudah di vegetasi hutan dengan pohon berlumut. Sudah lebih nanjak dari sebelumnya. Karena ini akhir pekan, saya pun ketemu dengan banyak rombongan pendaki. Dan yang paling banyak, kami ketemu dengan rombongan open trip dari Bogor. Satu rombongan lebih dari 30 orang, jadi di trek cukup ngantri. Oh iya, sampai lupa, Gunung Slamet ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet sendiri adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia. Sampai di pos 2 jam 10:36. Pos 2 Rimpakan di ketinggian 2057. Kudu ngecek video mah bagus. Kudu bager di dia. Dan nyampe bertiga, saya Dep sama Mbak Dedi. Tinggal nunggu yang berdua, Yoga sama Sopandi. Tinggal menunggu Sopandi. 10:59. Menteri Kesehatan. Jam 11 lah ya.
Kita mau berangkat dari pos 2, istirahat cukup lama, udah ngalor ngidul sama orang-orang itu. Seberat topik tuh, Pak. Topik nggak tahu lah, dari topik Sapala sampai topik Hidayat. Oke, kita lanjutkan di pos, katanya sih habis pos 2 ini pos 3 katanya. Trek dari pos 2 menuju pos 3 masih hampir sama dengan dari pos 1 sampai pos 2. Vegetasinya masih sama, tanjakannya cenderung sama, hanya saja dari pos 2 ke pos 3 ini tanjakannya lebih sedikit. Di pos 3 Solo Petak, ketinggian 2295, jam 11.56. Jalannya lumayan. Jam 12.21 lanjut lagi dari pos 3 Selo Petak menuju pos 4. Dari pos 3 menuju pos 4 menurut saya tidak terlalu banyak tanjakan. Perjalanan yang ditempuh masih bisa digolongkan dalam bonus karena jalannya cukup datar dengan jarak tempuh hanya sekitar 500 meter saja menuju ke pos 4. Pos 4 nanti adalah area camp yang dapat menampung banyak tenda. Ada fasilitas toilet, sumber air yang melimpah, dan musola. Salah satu kelebihan dari jalur Guci ini memang air yang melimpah, namun kita tidak akan mendapatkan sunrise karena kita datang dari sisi gunung bagian barat. Kalau mau melihat sunrise dan bahkan Gunung Sindoro dan Sumbing, kalian bisa lewat jalur Bambangan. Namun di jalur Bambangan itu tidak ada air di area campnya. Sampai di pos 4 jam 12.56. Amreta, ketinggian 2448. Di sini tuh tempat ngecampnya, ada fasilitas air, toilet, musola, mantap. Ini suasana yang dikangenin. Habis dirikan tenda, masak, ngopi, dalam lagi makan. Mantap. Air melimpah, ada 2. Posisi jam 2, kita mau mulai summit. Saya dan Pak Dedi yoga bertiga, baru nanti disusul sama Sopa Dedi. Yuk. Saya, Pak Dedi, dan Yoga berangkat summit duluan, sementara Sopandi dan Dev nanti nyusul katanya. Semenjak datang di camp area, setelah mendirikan tenda, makan, dan sholat, saya berusaha untuk tidur sampai datang waktu maghrib, walaupun sulit rasanya mendapatkan tidur nyenyak. Setelah sholat maghrib dan isya pun, saya berusaha tidur secepat mungkin supaya tubuh lebih siap untuk summit sepagi ini.
Tadi malam ada hujan yang tidak terlalu besar, namun anginnya begitu kencang. Kencang sekali. Dari pos 4 tempat camp, kami menuju ke pos 5 yang merupakan batas vegetasi hutan dan bebatuan. Karena pendaki cukup banyak, kami pun lumayan harus ngantri untuk melalui trek dari pos 4 ke pos 5 ini. Dari pos 4 menuju batas vegetasi hutan, saya menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Batas vegetasi ini juga merupakan batas aman pendakian. Artinya, jika kita meneruskan pendakian sampai ke puncak, pihak pengelola sudah tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dari batas aman pendakian sampai di pos 5, sekitar 20 menit, dengan kondisi yang dingin. Saking dinginnya sampai tangan terasa sakit. Angin kencang sampai tubuh rasanya tergoyahkan. Angin yang kencang itu membawa pasir dari atas sehingga harus benar-benar waspada. Panggil nggak? Panggil nggak? Kita di pos 5. Anginnya kencang, batu dingin. Nggak bisa apa nggak? Mantap, luar biasa. Ayo pas. Mendekati puncak, jalurnya semakin terjal dan ada tali untuk kita dapat berpegangan. Jam 5:42, udah mau 4 jam kita mendaki, belum sampai. Nih batas tambangnya udah mau beres, di bawah tuh masih banyak. Mantap. Kawahnya, wih, kawah itu. Kita sampai di kawah. Nih jam 5:49. Kawah itu. Dari kawah ini kami masih harus mendaki lagi menyusuri tepian kawah untuk menuju puncak Surono dengan angin yang masih sangat kencang dan harus benar-benar waspada.
kita sampai di puncak Surono. Selamat. Jam ya selamat. Jam 6 dari tadi jam 8 kita berangkat di ketinggian mantap, anginnya gede banget, kencang sampai badan ke bawah. Ini ada pohon cantik ini. Nah, buahnya yang ini nih bisa dimakan. Ya. Mantap. Tenda udah beres di pak. Ini posisi jam 11.48. Ini kita mau langsung turun. Makasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di pendakian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.